رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا اغتنما أرضى مولاه بما التزما طوبى للنفس بتقواها. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa kita telah memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Tentunya kita akan menemukan dinamika kaum muslimin dalam mengisi Ramadan ini. Setidaknya ada 3 tipe manusia dalam mengisi perlombaan Ramadan ini. Kalau boleh kita ibaratkan, orang yang mengisi bulan Ramadan ini seperti orang yang sedang melaksanakan perlombaan lari maraton. Tipe yang pertama yang akan kita temui adalah mereka yang memulai perlombaan dengan kecepatan katakanlah 50 km per jam. Kemudian memasuki putaran kedua, ketiga, hingga putaran terakhir, mereka masih tetap pada kecepatan yang sama. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tipe orang seperti ini adalah mereka yang mengisi kegiatan di bulan Ramadan tidak jauh berbeda dengan bulan-bulan selain dari bulan Ramadan. Tidak ada perbedaan sama sekali. Bahkan terkesan menganggap bahwa Ramadan itu adalah bulan yang biasa saja. Tipe yang kedua adalah orang yang memulai perlombaan dengan kecepatan 50 km per jam. Kemudian memasuki putaran kedua, mulailah turun kecepatannya. Putaran kedua, bahkan hingga putaran terakhir, semakin menurun, bahkan tidak jarang ada di antara mereka yang memilih untuk berhenti dan mengakhiri pertandingan sebelum pertandingan itu selesai. Orang seperti ini adalah mereka yang mengisi bulan Ramadan, kemudian di tengah perjalanan berkurang semangatnya, bahkan tidak jarang banyak di antara mereka yang memilih untuk menyerah karena mereka merasa tidak mampu. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tipe orang yang ketiga dalam mengisi Ramadan ini adalah orang yang memulai perlombaan dengan kecepatan yang sama 50 km per jam. Kemudian memasuki putaran kedua, ketiga, sampai putaran terakhir. Mereka melakukan percepatan. Mereka menambah energi mereka. Mereka mengerahkan segenap potensi mereka untuk bisa memaksimalkan penghujung perlombaan tersebut. Tipe ketiga ini adalah orang-orang yang mereka memahami hakikat, keistimewaan, dan keutamaan bulan Ramadan. Mereka mengisi bulan Ramadan dengan aktivitas-aktivitas kebaikan, bahkan di penghujung Ramadan mereka menambahkan aktivitas-aktivitas tersebut, amaliyah-amaliyah tersebut, sehingga mereka bisa mengakhiri perlombaan dengan memperoleh derajat ketakwaan sebagaimana yang Allah janjikan dari kegiatan puasa Ramadan ini. Sahabat yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, 3 tipe tadi sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan dalam Quran surat Fatir ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا منهم ظالم لنفسه
wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat tadi Allah menerangkan bagaimana 3 macam manusia dalam mengisi kegiatan Ramadan. Yang pertama adalah mereka yang ketika diajak kepada kebaikan, mereka malah menzalimi diri mereka sendiri. Keburukannya, kemaksiatannya lebih besar, lebih banyak daripada kebaikannya. Kita sering melihat bagaimana di akhir-akhir bulan Ramadan, banyak orang-orang yang malah memilih berjejalan, berdesak-desakan di pasar, di mal, di tempat-tempat wisata. Atau mungkin mereka memilih untuk berkumpul, ngobrol dengan aktivitas yang tidak jelas. Kemudian orang yang kedua adalah orang yang kebaikan dan keburukannya masih sama, masih sebanding. Dan yang ketiga adalah orang yang ketika diajak kepada kebaikan, mereka bersegera. Bahkan ketika ditimbang kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu, bagaimana caranya agar kita bisa menjadi manusia-manusia yang berhasil di penghujung pertandingan Ramadan ini? Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa demikian? Karena tidaklah seseorang terhalang dari melakukan kebaikan kecuali disebabkan karena dosa-dosanya. Mudah-mudahan istighfar yang sering kita lakukan bisa mengurai maksiat-maksiat yang terdapat dalam diri kita, sehingga celah-celah kebaikan, celah-celah hidayah bisa dengan mudah masuk ke dalam diri kita. Yang kedua, mari kita cek kembali target-target perencanaan yang sudah kita buat sebelum memasuki Ramadan. Masih ada kesempatan. Mari kita buat perencanaan yang baik untuk mensukseskan penghujung Ramadan ini agar gelar takwa di akhir perlombaan ini bisa kita raih. Yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah cek and recheck kembali pergaulan kita, circle pertemanan kita, kemudian lingkungan kita. Karena keduanya memiliki pengaruh yang sangat penting dalam aktivitas kita, dalam menentukan kegiatan kita sehari-hari. Kemudian yang terakhir yang bisa kita lakukan adalah mulai memilih lingkungan, pertemanan yang bisa mengajak kita ke arah yang lebih baik, mengajak kita untuk bisa mengisi Ramadan ini dengan berbagai bentuk aktivitas yang tentunya bermanfaat dan disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang tidak kalah penting sahabat, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita dipertemukan dengan Ramadan tahun depan. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.